Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Broadcasting Televisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wirda. Monggo. Definisi broadcasting. Secara umum, pengertian broadcasting adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi, titik, atau tujuan secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, atau media lainnya. Dengan kata lain, broadcasting adalah suatu layanan server yang menyebarkan data secara paralel kepada beberapa klien sekaligus. Broadcasting adalah bagian dari ilmu komunikasi yang berfokus pada bidang penyiaran. Broadcasting sendiri memiliki karakter menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Tujuan umum dari broadcasting adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perkiraan cuaca. Selain itu, broadcasting yang bersifat menghibur dapat dikemas dalam film, tayangan olahraga, dan realitas. Dibandingkan dengan media cetak, media penyiaran atau broadcasting adalah media yang memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menyampaikan informasi. Bahkan bisa pada waktu yang bersamaan secara langsung, sehingga disimpulkan bahwa penyiaran atau broadcasting adalah suatu proses komunikasi atau penyebaran informasi melalui media yang dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, beberapa kategori-kategori dalam broadcasting, yaitu ada news atau berita, ada production atau produksi, ada technical operation. Yang pertama ada news atau berita. Dalam broadcasting adalah suatu rangkaian dari pelaporan berita, penulisan, penelitian, dan penyiaran berita. Yang kedua ada production. Dalam broadcasting adalah suatu rangkaian dari perancangan, pertunjukan, pembangunan, penulisan, penelitian, dan pengarahan pertunjukan. Yang ketiga ada technical operational. Dalam broadcasting adalah menjalankan semuanya mulai dari produksi langsung hingga menghasilkan grafik komputer hingga videografi, pengeditan, dan operasi kamera. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Lutfa. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, karakteristik broadcasting televisi. Ada beberapa karakteristik dalam broadcasting televisi. Yang pertama, audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yakni dapat dilihat melalui gambar dan dapat didengar melalui suara. Dianggap media penyiaran yang paling akurat sebab memiliki gambar sehingga lebih mudah mencerna sebuah berita. Selanjutnya, berpikir dalam gambar. Ada 2 tahap yang dapat dilakukan untuk membuat suatu berita berkualitas, yaitu melalui visualisasi dan penggambaran. Yang pertama, visualisasi, yaitu dalam proses ini, pengarah acara merangkai agar gambar memiliki makna. Yang kedua, penggambaran, yaitu merangkai gambar sedemikian rupa sehingga mempunyai kontinuitas dan mengandung makna tertentu. Yang ketiga, pengoperasian lebih kompleks. Pengoperasian televisi menjadi sumber berita dilakukan oleh banyak profesional di bidangnya. Sebab pada proses inilah dinilai lebih rumit dan membutuhkan banyak orang atau pihak untuk membuat satu berita. Next.
Selanjutnya, bersifat satu arah. Siaran televisi bersifat satu arah, yakni kita sebagai pemirsa hanya dapat menerima berita yang ditayangkan pihak televisi. Kita tidak berhak menyela atau menginterupsi acara yang sedang ditayangkan. Namun, jika kita merasa berita tersebut tidak layak tonton atau melanggar peraturan, media massa dan media penyiaran, kita berhak memberikan kritik dan saran melalui hotline televisi yang bersangkutan. Yang kelima, bersifat terbuka. Televisi ditujukan kepada masyarakat umum selagi memiliki channel televisi yang bersangkutan. Sehingga ketika televisi mengudara, maka tidak akan ada pembatas seperti letak geografis, usia, dan lain-lain. Hal yang perlu untuk dilakukan hanya mengatur jam tayang. Yang keenam, publik tersebar. Khalayak televisi atau publik tidak hanya berada di suatu wilayah saja, namun juga tersebar di seluruh wilayah dalam lingkup lokal maupun internasional. Tetapi ada beberapa televisi yang hanya menjangkau satu wilayah atau satu kota saja. Untuk televisi komersial, iklan adalah darah dan urat nadi hidupnya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laili, monggo. Untuk poin selanjutnya dalam karakteristik televisi, poin ketujuh yaitu bersifat selintas. Dalam artian pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan didengar secara sepintas saat acara berlangsung, sehingga siarannya tidak dapat diulang kembali, sehingga kalimat yang digunakan untuk membuat pesan-pesan di televisi harus menggunakan kalimat dan bahasa yang singkat dan mudah dimengerti tanpa harus menimbulkan perasaan bosan dari pemirsa. Yang kedelapan yaitu keserempakan. Yang dimaksud ialah dalam waktu yang relatif sama, pemirsa dapat menyaksikan atau menerima informasi yang sama. Keserampakan penerimaan pesan dapat terjadi karena dari tempat kejadian dapat langsung disiarkan oleh pemirsa secara bersamaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa di WA group, di WA kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.